Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how's life? Is it great? Now we are going to continue our last meeting. It is about obligations and prohibitions. Jadi, video kali ini merupakan video lanjutan atau sambungan dari video sebelumnya, ya, tentang kewajiban dan larangan. Nah, di sini kalian akan belajar sama-sama cara mengucapkan kata atau kalimat must, kemudian kata atau kalimat must not, ya. Mari kita sama-sama simak. We must wear a uniform every day, from Monday to Thursday. We must wear the batik shirt. The girls must wear a black skirt, and the boys must wear a pair of black pants. On Friday, we must wear the scout uniform. We must wear proper shoes. We must not wear sandals, a t-shirt, or a casual wear at any place and at any time during the school hours. Bagaimana? Mudah cara menyebutkannya? Ya, ini merupakan peraturan yang ada di sekolah, ya. Peraturan penggunaan seragam, peraturan penggunaan sepatu. Oke, kita akan lanjutkan ke contoh yang berikutnya. We must not be late to school. We must come on time to the class and to the flag ceremony. If we are late, we must wait outside the gate. We must not come in until the security guard gives us permission. We must sign a paper before we come to class. If we cannot come on time for any reason, we must hand in a notice from our parents to the principal. Kita harus menggunakan seragam setiap hari, dari hari Senin hingga hari Kamis. Kita harus menggunakan seragam batik. Anak perempuan harus menggunakan rok berwarna hitam dan anak laki-laki menggunakan celana berwarna hitam. Pada hari Jumat kita menggunakan seragam pramuka. Kita harus menggunakan sepatu yang layak. Kita tidak boleh menggunakan sendal, baju kaos, atau baju santai di mana saja dan kapan saja selama jam sekolah. Kita dilarang terlambat ke sekolah. Kita harus datang tepat waktu ke dalam kelas dan pada saat upacara bendera. Jika kita terlambat, kita harus menunggu di luar pagar. Kita tidak boleh masuk hingga Pak Satpam atau petugas keamanan memberikan kita izin. Kita harus menandatangani perjanjian sebelum kita masuk ke dalam kelas. Jika kita tidak bisa masuk ke dalam kelas dengan alasan apapun, kita harus mendapatkan surat atau membawa surat dari orang tua kita untuk disampaikan kepada kepala sekolah, biasanya juga kepada wali kelas. Next, we can learn well if the classroom is clean and tidy. So, we must keep our classroom clean and tidy. We must not litter. We must put the garbage in the garbage bin. We must not write or draw anything on the desk and on the walls. We must sweep the floor and dust the teacher's desk and shelf every day. Kita bisa belajar dengan baik jika kelas kita bersih dan rapi.
Sehingga kita harus menjaga kelas agar bersih dan rapi. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita harus meletakkan sampah di keranjang sampah. Kita tidak boleh menulis apapun di atas meja atau di dinding. Kita harus menyapu lantai dan membersihkan debu yang ada di meja guru atau di lemari setiap hari. Okay, next. We can learn if the class is not noisy. My friends and I know very well that we must not be noisy. We must respect our friends who are working seriously. We must not chat and talk very loudly in class. We must keep our voice low. We must not play around. We must work at our desk most of the time. Kita bisa belajar di dalam kelas jika tidak ribut. Teman-teman dan saya tahu sangat baik bahwa kita tidak boleh ribut. Kita harus menghormati teman-teman kita yang sedang belajar dengan serius. Kita dilarang mengobrol dan bicara sangat nyaring. Kita harus menjaga agar suara kita tetap tenang. Kita dilarang bermain. Kita harus belajar di meja hampir setiap waktu. Mudah ya pembelajaran kali ini. Kalian tinggal mencontoh bagaimana cara mengucapkan kalimat-kalimat tadi dengan benar. Okay, thank you very much. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.